Perkenalkan, nama saya Rima Sekar Melati. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2019 dengan NIM 191224008. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Keterampilan Presentasi Akademik dengan dosen pengampu Bapak Danang Satria Nugraha. Di sini, saya akan memaparkan argumentasi terkait dengan alasan mengapa saya setuju atau tidak setuju dari pernyataan yang menyatakan bahwa ringkasan eksekutif diperlukan untuk mempersiapkan materi presentasi akademik. Tanpa adanya ringkasan eksekutif, presentator cenderung sukar melakukan presentasi akademik. Berdasarkan pernyataan tersebut, tentu saja saya setuju. Mengapa demikian? Sebelum saya memaparkan alasan mengapa saya setuju, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif ialah bentuk ringkas dari suatu artikel atau karya ilmiah. Berbeda dengan resensi buku yang merangkum isi buku dan memberikan ulasan terhadap kualitas buku, baik positif maupun negatif. Ringkasan eksekutif ini hanya merangkum isi atau substansi dari artikel ilmiah. Berbeda juga dengan abstrak karya ilmiah. Abstrak karya ilmiah memuat informasi serba terbatas dengan penulisan kurang lebih 250 kata saja. Sedangkan ringkasan eksekutif memuat informasi secara padat dan singkat dengan penulisan kurang lebih 750 kata. Struktur dari ringkasan eksekutif ini ada 3, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Pertama, pendahuluan. Pendahuluan memuat identitas dari artikel ilmiah yang akan dibahas atau diringkas. Idealnya diwujudkan dalam satu paragraf. Kemudian dilanjutkan dengan bagian pembahasan yang memuat isi atau substansi dari artikel ilmiah yang dibahas. Idealnya diwujudkan dalam 3 paragraf. Kemudian yang terakhir adalah bagian penutup. Penutup ini memuat kesimpulan dari artikel yang sudah dibahas. Idealnya diwujudkan dalam 1 paragraf. Nah, setelah mengetahui apa itu ringkasan eksekutif, sekarang saya akan memaparkan mengapa saya setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa ringkasan eksekutif diperlukan untuk mempersiapkan materi presentasi akademik. Alasan yang pertama, untuk memantau sejauh mana pemahaman dari presentator terhadap materi yang akan disampaikan dalam presentasi. Dengan pemahaman yang jelas, seorang presentator akan lebih mudah menjelaskan kepada audiens terkait materinya. Bahkan, ketika dihadapkan oleh pertanyaan dari audiens, seorang presentator akan lebih mudah menjawabnya. Hal ini akan memungkinkan presentasi berjalan secara maksimal. Kemudian, alasan yang kedua, untuk membatasi dan memperjelas substansi dari materi yang akan disampaikan. Dengan membuat ringkasan eksekutif terlebih dahulu, seorang presentator dapat lebih mudah menguraikan poin-poin yang akan dibahas dalam presentasi, tanpa ada substansi yang terlewatkan. Materi presentasi dapat lebih memusat pada substansi yang ada, tidak terkesan bertele-tele maupun terlalu sedikit hingga ada yang terlewatkan. Maka dari itu, ringkasan eksekutif ini sangat diperlukan dalam mempersiapkan materi presentasi akademik. Dengan alasan pertama, untuk memantau sejauh mana pemahaman dari presentator terhadap materi yang akan disampaikan. Yang kedua, untuk membatasi dan memperjelas substansi yang akan disampaikan. Sehingga presentator dapat lebih mudah menguraikan poin-poin yang ada di dalam substansi tersebut. Dengan ini, maka presentasi akan berjalan lebih maksimal. Nah, sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.